Mari kita bahas turunnya Quran dulu. Quran itu dasarnya adalah dari Allah. Nah, karena kita sepakat semua dari Allah. Allah melantunkan kalamnya itu kepada qalam namanya. Qalam. Tidak ada satupun yang bisa melihat qalam ini kecuali Nabi Muhammad SAW ketika beliau menuju ke Sidratul Muntaha ditemani oleh Jibril. Lalu Nabi Muhammad sedang naik ke Sidratul Muntaha, terdengar suara goresan yang keras. Nabi berkata, Jibril, itu apa? Kenapa terdengar suara keras-keras? Kata Jibril, itu qalam Muhammad sedang menulis takdir-takdir manusia. Ya, cuma Nabi yang tahu. Maka tugas dan fungsi qalam ini menulis, umumnya begitu. Lu pakai bahasa umum macam banyak. Ambil dah perincinya kerana hantam dah kala. Ya, qalam. Allah lantunkan firman-Nya ke qalam. Maka dari qalam ini tertulislah nanti ya ke Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz. Ya, Lauh Mahfuz. Apa itu Lauh Mahfuz? Bahasa umum bahasanya papan lah bahasa katanya. Atau tempat, panjangkan, tempat tercatatnya segala makhluk. Tempat catatan lah mana? Ya, gimana? Sudah? Kemudian Lauh Mahfuz, untuk menjelaskan satu persatu. Dari Lauh Mahfuz, maka Allah perintahkan kepada Jibril untuk mengambil Quran. Jibril. Sudah? Maka Jibril turun ke hati ke Rasulullah, turun ke satu langit namanya Baitul Izzah. Baitul Izzah. Ini namanya Baitul Izzah. Di mana Baitul Izzah? Di antara langit dan bumi. Transit. Setelah itu dari Baitul Izzah, maka langsung ke kalbunya Rasulullah. Nyupai yang tulis kalbu, karena Nabi hanya membaca. Nabi itu ummi, tak bisa menulis, tak bisa membaca. Kalbunya Nabi, kalbun Nabi. Sudah? Dari kalbun Nabi ini, maka turunlah ke umatnya sampai hari kiamat. Sudah? Yang perlu dijawab, dirincikan di sini adalah kapan munculnya huruf? Munculnya huruf itu kapan? Nih huruf ini. Huruf ini makhluk. Tak mungkin Allah ke sini. Huruf itu muncul pada generasi terakhir umat. Jadi tak mungkin bahwa Allah itu berbicara dengan huruf, padahal jaraknya sudah jauh. Umat. Ya. Disinilah umat ketika mendengar Nabi baca Quran, Nabi membaca, melafatkan Quran, melantunkan Quran. Nabi hanya jauh buku mana baca Quran. Nabi tidak begitu memberikan Quran pada sahabat. Kena oleh sahabat duk mandur, mandur. Maka Nabi lantunkan Quran. Belum berhuruf lagi. Kapan munculnya huruf? Tepat pada masa Nabi juga, tapi jadi buku, jadi mushaf pada masa Umar bin Khattab yang disetujui oleh Abu Bakar As-Siddiq. Berarti hanya mungkin Allah itu berfirman dalam Quran, sedangkan Quran itu berhuruf. Berarti Allah itu memiliki huruf, maka Allah itu makhluk. Jadi mustahil Allah berkalam-kalam dengan huruf. Kalau begitu, poinnya adalah Quran itu firman, bukan makhluk. Nya, nak Quran. Lu bayang jorang tu. Nyo pernah lun tuan sampaikan nyo akidah katanya.
berkenaan tentang kalam, ya memang katanya punya tabut badaya. Kalam itu artinya apa? Berkata-kata. Dalilnya apa? Kalau Allahu Musa taklima, titik kabeh. Kan benar cara kita nyebut gawai kan? Tapi panjang tentang masalah ruku. Ini masalah yang timbulkan. Coba, yang mana disebut makhluk pada Al-Quran ini? Ini makhluk tahun berapa ini diciptakan ini nyolapnya? Ini makhluk ini. Kertasnya makhluk. Kemudian huruf juga makhluk. Semuanya makhluk. Sekilas memang ini semua makhluk. Terus yang disebut Quran firman itu yang mana itu, Bu? Yang mana? Kamu lihat? Ini nafsu kan? Ulang tiga. Ini makhluk. Ya, ini makhluk. Kertas makhluk, tulisan makhluk, harakat makhluk, titik makhluk, dhammah makhluk, huruf makhluk, mandum makhluknya. Halaman makhluk, kaligrafinya makhluk, mandum makhluk. Mana mandum makhluk? Pakcik yang ikut Quran. Ya. Yang mana yang sebut Quran? Ini tanya. Sudah. Untuk lu jawab yang berakhir jawaban dan tuan. Huruf ini muncul pada masa terakhir. Maka mustahil Allah itu berkalam dengan huruf. Tidak mungkin. Satu lagi, bersuara. Allah itu mustahil jika berkata-kata dengan bersuara, sautun dalam bahasa Arab. Apakah ketika saya baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, itu suara? Apakah suara itu Quran, firman, atau makhluk? Suara itu makhluk juga. Nyokap makhluk, pakcik firman dong. Suara makhluk, huruf makhluk, semua makhluk. Sudah, nyolong jawab. Yang disebut Quran itu makna yang terkandung dalam huruf dan suara. Di mana duduknya makna? Bukan pada ini, bukan pada lidah. Makna itu di sini. Ketika lu sebutkan bahwa hitam, orang akan timbulkan makna gelap, tak bercahaya. Itu kan makna yang timbul. Ya kan? Contoh deh, contoh. Allah menyuruh kita wala taqrabuz zina, janganlah kau berzina. Apa yang timbulkan situ dari pikiran kita? Oh, berarti dengan haram. Allah enggak bilang haram di situ. Makna itu yang timbul, itulah yang disebut firman. Apa makna itu berwujud? Tidak ada satupun yang tahu makna itu berwujud kecuali Allah. Contoh lain ni. Lainnya betul naik anak min dia tu bagian tu nak. Terbuka hanya anak min, anak turun ke atas turun. Naik dengan mungkin nak sebahagian turun anak min dengan. Tapi punya lagi yang dengan lagi mah lagi yang. Ini kita sedang menasihati makna lagi yang juga. Nah itu anak min yang itu. Kemudian itu makna dia itu tak berwujud, tapi dengan begini saja anak kita turun dari bagai. Ini yang disebut firman tadi. Dia tak berwujud itu. Ya. Ya, benar. Jadi Quran itu bukan di sininya, bukan pada suara, bukan pada hurufnya, tapi pada maknanya. Lebih daripadanya dengkuk dan kamu fakat Quran itu makna. Itu bilang untuk masalah lain. Punya makna, kenapa harus uduk pakai Quran? Ya, gaduhlah masalah lain. Kalau tengku bilang makna, kenapa harus pegang Quran? Sedang Quran makhluk. Ya. Makna itu secara hakikatnya tumbuh dari huruf dan suara. Walau demikian, tanpa huruf dan suara, makna juga bisa timbul.
Karena Quran ini perlu dibaca oleh manusia bukan malaikat, maka perlu huruf, perlu suara. Kalau begitu, makna ada terkandung dalam huruf dan suara. Kalau begitu, la yamassuhu illa mutahharun. Jangan kau sentuh Quran kecuali dengan suci. Di antara dua inilah ada makna yang terkandung di sini. Ini nggak nampak makna ini. Ya, itu deh. Inilah yang disebut firman Allah nanti. Ini hanya Allah yang tahu bagaimana wujud makna. Tama lagi akai je, dan akai. Nah, dan pun pak hidup. Laulai, acini pelah ulai nah. Yang tama je. Nyan kan, coba lihat proses turunnya Quran. Itu bertahap. Maka hari ini saudara kita juga dari kalangan Khawarij garis miring Wahabi, dia bilang bahwa Quran itu juga makhluk. Itu pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Kalau kita sebut Quran makhluk, sungguh maknanya juga masuk dalam kategori makhluk. Kalau begitu, Allah berkata-kata perlu yang namanya huruf dan suara, atau dalam baris besarnya makhluk. Kalau Allah perlu makhluk, maka Allah juga makhluk. Yang kabeh kasih sabar. Ya, ini yang dipertahankan oleh Imam Hambali sehingga sulit oleh raja saat itu untuk menundukkan Imam Hambali, di penjara Imam Hambali. Nah, ini alhamdulillah kita di Aceh Ahlussunnah wal Jamaah, bukan Khawarij, bukan Syiah. Punya tempat Syiah, punya Khawarij, Wahabi, Hanafi. Jah, ini dia kolam Lauh Mahfuz. Nah, sekarang pertanyaan terakhir adalah, apakah kolam menulis dengan huruf di Lauh Mahfuz? Wallahu a'lam. Belum Tuhan itu. Ya, apakah ketika catatan dalam mahfuz tertulis dengan huruf oleh kolam lalu diambil oleh Jibril? Wallahu a'lam. Lalu Jibril turun ke Baitul Izzah, turun ke Nabi Muhammad, tidak diajarkan huruf, ya kan? Diajarkan kepada Nabi Muhammad dengan makna Quran.